Cek cek cek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Syukran. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal ibadah yang diterima. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat karunia yang tak terhingga banyaknya kita rasakan sampai saat ini. Baik itu nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat mudah beribadah, alhamdulillah kita rasakan. Terlebih lagi dua nikmat terbesar yang ternyata juga masih Allah jaga, yaitu nikmat iman dan Islam. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla dua nikmat ini, yaitu nikmat iman dan Islam, terjaga sampai hayat kita sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya tercurah pula kepada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang meniti jalan mereka dengan baik sampai hari akhir kelak. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahmatullah, insyaallah di kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan fikih kita masih dengan kitab Al-Fiqhul Muyassaru fi Dhau'il Kitab wa Sunnah. Belajar fikih secara praktis sesuai tuntunan Quran dan Sunnah. Mungkin maaf sebelumnya lupa bawa buku ya. Jadi bukunya nggak kelihatan, kitabnya lupa ke bawah. Jadi ini pakai PDF-nya di HP. Bapak Ibu sekalian, di pertemuan sebelumnya kita masih membahas seputar kitab yang membahas seputar zakat. Zakat ini adalah hak yang harus ditunaikan bagi Bapak Ibu yang memiliki harta tertentu yang sudah nyampe nisabnya, kadar minimal harta, dan sudah mencapai haul. Sudah kita bahas kemarin jenis zakat yang pertama, yaitu zakat emas dan perak. Sudah selesai. Intinya Bapak Ibu kalau punya emas, simpanan emas sejumlah 85 gram, maka sudah wajib dizakati 2,5%-nya di setiap tahunnya. Kalau perak 595 gram perak, kayaknya nggak punya nggih, bapak-bapak, ibu-ibu nggak punya simpanan ini. Tapi kalau punya nggak apa-apa, 595 gram perak wajib dizakati 2,5% tiap tahunnya. Kemudian dibahas pula di cabang permasalahan zakat dan emas dan perak ini, zakat uang. Uang yang kita miliki, baik rupiah ataupun dolar ataupun yang lain, ini pun juga dizakati. Dikiaskan dengan emas perak saat itu sebagai alat pembayaran, maka alat pembayaran di zaman ini adalah uang. Maka uang ini juga dizakati ketika sudah nyampe nisabnya senilai nisab emas dan perak. Kemarin sudah kita bahas nisab perak yang dianggap wallahu ta'ala alam 85 gram emas ini, kalau di zaman ini segram 1 juta, berarti Bapak Ibu kalau punya simpanan uang saldo 85 juta, 80 juta, wonten Pak? Kadang nggih, di rekeningnya banyak banget ya. Di rekening 1, rekening 2, rekening 3, di dompet 1, dompet 2, dompet 3, di laci 1, laci 2, itu di total semua. Kalau 85 juta, maka ini sudah wajib zakat. Per tahunnya nanti
2,5% juga. Ini Bapak Ibu sekalian yang kita bahas sebelumnya. Di sana ada barang dagangan senilai itu sama, dizakati juga. Perhiasan emas juga sama, enggak cuma emas batangan, perhiasan emas pun juga sama. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian, bab yang ketiga tentang zakat, yaitu fi zakatil khariji minal ard, zakat hasil bumi. Bapak Ibu yang punya sawah, nah ini ya, atau perkebunan, sama. Pertanian atau perkebunan termasuk harta yang wajib dizakati jika tanamannya memenuhi kriteria zakat yang akan kita bahas. Di bab ini Bapak Ibu sekalian ada beberapa permasalahan, insya Allah kita bahas satu persatu. Mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, mata tajibu wa dalilu dzalika. Kapan zakat pertanian ini diwajibkan dan dalilnya apa? Sang penulis Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitab wa Sunnah mengatakan, al-aslu fi wujubiha qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari usaha kalian yang baik-baik. Wa mimma, dan sebagian dari akhrajna lakum minal ard, yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi. Nah, jadi kita kerja Bapak Ibu sekalian, yang kemarin jadi harta kita, emas atau uang, itu kalau sudah nyampe nisab dizakati. Begitu juga hasil bumi yang kita olah, entah pertanian, perkebunan, itu pun sama. Ada sebagian yang wajib kita keluarkan untuk zakat. Hasil bumi yang mana saja? Nah, ini. Wa tajibu zakatu fil hububi idza ishtaddal habbu wa sara farikan wa tajibu fi thimari inda buduwi salahiha bihaitsu tusbihu samaran thayyiban yu'kal. Bapak Ibu sekalian, kriteria hasil bumi yang wajib dizakati dan kapan ini sudah dihitung wajib zakat, yaitu ketika biji-bijian itu mengeras. Biji-bijian ini contohnya tanaman, kalau di sekitar kita padi. Jadi padi itu Pak ditanam mulai dari bibit ya sampai besar, itu nanti ada bulir-bulir padi. Semakin isi semakin melengkung dia. Lah ketika bulir-bulir padi ini dipencet sudah mengeras alias ada isinya beras, maka ini sudah wajib zakat. Ini sudah wajib zakat. Meskipun belum dipanen, ketika bulir padi sudah mengeras, itu sudah wajib zakat. Mengetahui hal ini Bapak Ibu sekalian, hikmahnya wajib zakatnya kapan? Yaitu ketika bulir padi itu mengeras. Ketika nanti misalkan dijual, sang pemilik sawah pengen menjual langsung ditebaskan ke tengkulak, nggak pengen manen sendiri, maka nanti yang tetap membayar zakat panenan tadi yang punya sawah, bukan tengkulaknya. Atau nanti misalkan ini sudah mengeras, sudah wajib zakat satu kotak sawah ini, tiba-tiba sengaja atau enggak disengaja, ternyata tanaman padi ini dia potongi atau dia kasih atau rusak gara-gara alam ataupun gara-gara ulah petani tadi. Ini wajib zakatnya masih sudah terhitung wajib zakat. Jadi meskipun setelah itu rusak atau misalkan dimakan hewan sampai habis, tetap ada kewajiban zakat bagi pemilik tanaman tadi. Kemudian kalau buah Bapak Ibu sekalian, karena hasil bumi itu kalau tidak biji-bijian itu buah-buahan ya, maka buah-buahan itu tatkala buahnya sudah matang dan tatkala enak dimakan. Ini kalau buah Bapak Ibu sekalian, cuman buah ini saja yang dizakati itu
cuman buah anggur sama buah tamar, kurma. Selebihnya buah-buah yang lain tidak dizakati. Nanti akan kita sebutkan alasannya kenapa. Akan disebutkan alasannya bagaimana. Wala yustaratu lahul haul, dan tidak disyaratkan untuk zakat pertanian dan perkebunan ini berlalu 1 tahun seperti emas perak sebelumnya, enggak. Bahkan pas waktu panen. Jadi kalau setahun petani itu panen 3 kali, kalau di tempat kita nggih Seragen itu 3 kali, Pak. Setahun itu bisa panen 3 kali, saking suburnya atau pupuknya kebanyakan, saya juga kurang paham. Panennya sampai 3 kali. Karena pinggir kita sawah, setiap panen kita tahu. Ini setiap kali panen mencapai nisab zakat. Setiap panen sampai nisab zakat, setiap panen sampai nisab zakat. Jadi bisa jadi setahun 3 kali zakat. Jadi bukan syarat harus berlalu setahun, enggak. Setiap kali panen. Allah Ta'ala berfirman, wa atu haqqahu yauma hasadih, dan berikanlah haknya, yaitu tanaman-tanaman yang dipanen tadi, yauma hasadihi, hari tatkala dipanen. Jadi tatkala dipanen ditimbang, loh kok sudah sampai nisab zakat langsung. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kriteria tanaman apa saja? Ada 2. Yang pertama dari biji-bijian. Maka biji-bijian yang wajib dizakati kriterianya adalah setiap yang bisa ditimbang, ditakar, dan bisa disimpan lama. Saya ulangi, setiap biji-bijian yang bisa ditimbang, ditakar, jadi bukan dihitung satuan, Pak. Bukan dihitung satuan, tapi ditimbang kilogram atau ditakar pakai liter, dan bisa disimpan lama. Kalau di zaman dahulu yang dizakati cuman ini Bapak Ibu sekalian, bur sama syair, yaitu gandum. Gandum itu berupa bulir-bulir seperti padi gitu, tapi nanti diolah jadi serbuk gandum, jadi tepung, dibikin roti. Kalau di zaman sekarang maka ya beras. Di sekitaran kita pada tidak nanam gandum, tapi nanamnya beras, maka dihukumi sama. Karena sama-sama dahulu makanan pokok, bisa disimpan lama, dan juga bisa ditakar atau bisa ditimbang. Ini kalau biji-bijian. Kalau enggak beras berarti jagung. Kalau enggak hintoh, gandum, dan sejenisnya yang memasuk kriteria ini tadi. Kriteria yang kedua, buah-buahan, cuman 2 buah saja seperti kita singgung, yaitu tamar, kurma, dan juga zabib, kismis atau anggur kering. Jadi Bapak yang punya kebun kurma sama kebun anggur, kemudian diolah kurma ini jadi kering, kemudian dijual, ini panenan ketika sudah mengering ini dizakati. Sama anggur kalau sudah kering jadi kismis, ternyata di total sudah sampai nisab, maka wajib dizakati. Adapun sayur-sayuran dan buah-buahan yang lain seperti pisang, buah naga, jeruk, kemudian yang lainnya yang tidak tahan lama, maka ini tidak dizakati. Wallahu ta'ala alam. Jadi ringkasnya Bapak Ibu sekalian, zakat pertanian ini di sekitaran kita yang masuk akal, karena nggak ada tamar, nggak ada anggur juga ya beras itu saja. Bagi bapak-bapak yang punya sawah ditanami beras atau jagung, maka perhatian harus siap-siap ngitung kalau sudah mencapai nisabnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemudian masalah yang kedua, syarat-syarat zakat pertanian. Yustaratu li wujubi zakati fil hububi wasimar syartani. Disyaratkan di wajibnya zakat buah-buahan dan biji-bijian
Dua syarat. Yang pertama bulughun nisab, sampai nisab, batas minimal panenan. Wa huwa khamsatu ausuk, yaitu 5 wasak. Ini ukuran takaran, Mbak. Kita nggak kenal ukuran ini kecuali kita ubah dulu ke kilogram ya. 5 wasak ini diubah jadi sok. Sok itu takaran juga. Kita juga nggak kenal tapi nggak apa-apa. 1 wasak ini 60 sok. Jadi 5 wasak 5 kali 60 300 sok. Sok itu berapa kilo? Nah ini mungkin Bapak Ibu sudah bayar zakat fitrah kemarin. Zakat fitrah yang kita bahas bayar ketika Ramadan itu 1 sok, Pak. Itu berapa kilo nggih? Bapak membayar berapa kilo? Ada yang berpendapat 2,4 kilo ya. Fatwa MUI terbaru 2,7 kilo. Ya kita ambil sok yang 24 kilo saja nggih. 2,4 kilo dikali 300 sok ini sekitar 750 kilogram. Kurang lebih ya, kurang lebih 750 kilogram. Jadi panenan 7,5 kintal, Bapak Ibu sekalian, inilah panenan yang wajib dizakati. Bagi yang punya pengalaman nanam di sawah ini butuh berapa petak ini, Pak? Ada yang punya sawah sini? Kan sawah itu berpetak-petak gitu nggih. Kayaknya luasnya hampir sama itu. Tak lihat luasnya hampir sama. Tapi kurang tahu 1 petak sawah ini dipanen berapa? Gabahnya itu berapa kilo? Berapa nggih? Sepetak cukup enggak? Saya juga enggak punya sawah nggih. Ada sawah di sekitaran saya tapi bukan punya saya. Punya tetangga. Jadi intinya itu nggih Bapak Ibu sekalian, kalau 1 soknya 2,4 kilogram, maka nisab zakat pertanian yaitu beras, gandum dan juga jagung, maka ketika panenan nyampe 750 kilogram atau 7,5 kintal. 7,5 kintal. Kalau kurang dari itu nanti digabung, Mbak. Digabung. Maksudnya setahun 3 kali panen. Setahun 3 kali panen. Ternyata sawahnya sempit, sawahnya kecil. Sekali panen 250 kilo, sekali panen lagi 250 kilo, panen yang ketiga 250 kilo, masih di tahun yang sama. Maka ini digabung. Ini digabung, menurut pendapat ini digabung. Jadi setahun digabung jadi 750 kilo panenannya, maka wajib zakat. Sekali saja. Karena yang pertama enggak nyampe nisab, yang kedua belum, yang ketiga pas. Maka ini digabung. Atau jenis berasnya beda-beda. Di kotak sawah ini C4, di kotak sawah satunya rojo lele, di satu kotak lagi apa nggih beras apa ya? Mentik wangi, wah enggak tahu. 250 kilo, 250 kilo, 250 kilo panen bareng zakat. Karena total 750 kilo nisab zakat pertanian. Kemudian syarat yang kedua Bapak sekalian, an yakuna nisabu mamlukan waqtahu wujudi zakah. Nisab itu dimiliki ketika wajibnya zakat, yaitu ketika padi sudah mengeras, kemudian ditunggu beberapa saat baru dipanen, dan ini belum rusak, sawahnya masih subur, belum ada kerusakan di sana, sampai panen seperti itu juga, maka setelah ditimbang pas hasil panen mencapai nisab, maka harus dikeluarkan zakatnya. Ini Bapak sekalian rahimani wa rahmatullah, bagi yang punya sawah atau mau bisnis ke pertanian dan perkebunan, baik kebun anggur ataupun kurma, kalau sawah ditanam padi, kalau enggak jagung, maka harus perhatian tentang hal ini. Ini untuk petaninya nggih, untuk petaninya yang menanam padi itu. Adapun kalau penebasnya, soalnya ada itu orang-orang yang suka nebasi sawah, belum dipanen sudah dibeli. Itu enggak zakat, yang zakat petaninya.
Yang zakat petani. Nah, sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, pas beras ini mengeras, itu milik petani, dan baru bisa diperjualbelikan juga saat itu. Karena ada pembahasan yang lain ya, tidak boleh menjual biji-bijian masih di sawah belum mengeras, nggak boleh menjual buah-buahan masih di pohon belum matang, nggak boleh. Harus ada tanda matangnya. Kalau biji-bijian harus sudah mengeras terlebih dahulu, baru boleh dijual, ditebaskan atau istilahnya boleh. Tapi nanti yang bayar zakatnya si petani, bukan si penebas. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmatullah, berapa sih bayar zakatnya? Maka ada beberapa ketentuan di sini. Tergantung sawah atau kebun itu diairi dengan air hujan yang gratis atau dengan air yang berbayar, baik irigasi berbayar atau pompa gara-gara tidak hujan. Ini beda. Maka kalau itu diairi dengan air hujan atau nggak perlu diairi, alias akarnya sudah bisa nyampe air sendiri, mungkin dekat sungai gitu nggih, dekat sungai akhirnya nggak perlu diairi, maka ini gratis. Kalau seperti ini bayar zakatnya banyak Pak, yaitu 1/10. 1/10 itu kalau dipersenkan 10%. 10% dari hasil panen 7,5 kintal tadi, sebelum dikurangi biaya-biaya ya, langsung dipotong zakatnya 10% dikeluarkan untuk bayar zakat. Adapun kalau pengairannya berbayar, maka zakatnya 1/20 atau 5%, lebih sedikit. Karena ketika mengairi ini bayar terus, banyak keluar biaya, maka zakatnya ringan, lebih kecil dari yang gratis tadi. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fima saqatis sama wal anhar wal uyun au kana ba'lan al-usyuru." Sawah yang diairi air hujan atau sungai atau mata air alias gratis, atau dia bisa nyerap air sendiri gara-gara akarnya dekat dengan sumber air, maka al-usyur 1/10. Wa fi ma suqiya bisawani awin nadhi nisful usur. Adapun tanaman yang disirami dengan alat ataupun berbayar, maka nisful usyur 1/20 atau 5%. Atau 5%. Ini Bapak Ibu sekalian, kadang hujan ya, petani nggak perlu mengairi, tapi terkadang nggak hujan lama, akhirnya perlu diairi. Kalau nyampur satu kali panen ternyata misalkan 4 bulan ya, 4 bulan masa tanam, 2 bulan hujan, terus 2 bulan kering, akhirnya pakai pompa, maka ini separuh-separuh Pak. Ini berdasarkan ijma. Kalau ini tadi berdasarkan hadis ya, kalau ini tadi berdasarkan hadis, full air hujan 1/10 atau 10%, full bayar 1/20. Tapi kalau separuh-separuh bayar sama gratis, maka ini berdasarkan ijma para ulama 7,5%. Jadi tengah-tengah dari 10 tadi, 5, 7,5, 10. 5, 7,5, 10. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian permasalahan berikutnya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmatullah, zakat hasil bumi itu yang didapatkan dari bumi itu selain tanaman, di sini disebutkan madu Pak, zakat madu. Jadi yang punya profesi nyari madu di hutan itu ada beberapa pendapat, tapi ternyata pendapat ini lemah ya, tidak ada dalilnya dari Quran dan Sunnah. Ketika panen madu ini harus dizakati. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini kita sampaikan secara ringkas saja. Intinya ada ulama berpendapat ketika seorang panen madu di hutan, maka dia harus mengeluarkan zakatnya sekali panenan madu ini.
Tapi wallahu ta'ala alam, menurut pendapat yang lain, yang ini insya Allah lebih kuat, nggak ada. Karena nggak ada dalilnya dari Quran, Sunnah yang sahih tentang masalah ini. Jadi kembali ke hukum asal, berarti ketika panen madu sebanyak apapun, ya nggak ada zakatnya. Zakatnya nanti pas ketika madunya dikumpulkan mau dijual, lah itu zakat barang dagangan. Zakat barang dagangan. Kemudian yang terakhir, mungkin ini hasil bumi yang lain, Bapak Ibu sekalian. Bukan barang tambang ya, tapi dinamakan di dalam istilah syariat itu rikas. Rikas. Apa rikas itu? Rikas adalah huwa ma wujida min dafa'inil jahiliyah dhahaban aw fiddatan aw ghairahuma mimma alaihi alamatul kufri. Rikas ini kalau diterjemahkan barang temuan, Pak. Barang temuan. Jadi sesuatu yang terpendam di dalam tanah, baik emas atau perak atau selain keduanya, yang ini ada tanda milik orang kafir. Jadi kalau kita bahasakan barang temuan, mungkin bahasa yang lain harta karun, nah gitu, harta karun. Dan harta ini walam yutlab bimalin, enggak dicari dengan mengorbankan harta. Jadi tiba-tiba nemu. Mungkin bapak-bapak lagi duduk-duduk duduk-duduk tanah di kebunnya, cedok. Wah, ternyata dibuka apa, Pak? Pernah berharap seperti itu, Pak? Tapi ini ada pembahasannya. Ternyata ada pembahasannya hal seperti ini. Kalau misalkan ya, wah ini nanti besok jangan-jangan bapak-bapak duduk-duduk ini, duduk-duduk rumahnya. Sawah ya biasanya kebunnya, sawahnya, jangan rumahnya jangan diduduk-duduk. Ini ada tanda milik orang kafir di sana. Tidak perlu mengeluarkan biaya. Maka ini dianggap rikas barang temuan. Maka hukumnya baik dapat sedikit atau banyak, nggak boleh dimanfaatkan secara langsung kecuali sudah dibayar zakatnya terlebih dahulu. Berapa? Seperlima, yaitu 20%. Rasulullah SAW bersabda, wa fir rikazi al khumusu, dan di dalam rikas barang temuan al khumusu seperlima, alias kalau kita persenkan 20%, ini paling besar, Pak, karena ini kita dapat cuma-cuma, tiba-tiba dapat rezeki nomplok emas segepok, wah gitu ya. Dicek, oh ternyata ada tanda orang kafir. Tandanya apa? Di kotak itu ada salib atau tulisannya milik Alexander. Alexander kan nama orang kafir ya. Alexander atau Joseph atau siapalah, Gabriel, milik orang kafir. Ini rikas. Tapi kalau milik kaum muslimin nggak boleh, Pak. Milik kaum muslimin itu nanti jatuhnya ke luqathah, barang temuan, diumumkan. Ini milik siapa ini? Saya nemu ini di pekarangan saya. Nggak ada tanda orang kafirnya, diumumkan. Setahun nggak ada pemiliknya baru bisa dimiliki. Tidak ada yang datang untuk mengaku-ngaku itu, maka dihukumi milik dia. Wallahu ta'ala alam. Dan itu nggak ada zakat-zakatnya kalau itu. Yang ada zakatnya yang rikas ini, barang temuan milik orang kafir, baik emas, perak atau yang lainnya, didapat dengan cara cuma-cuma, tidak mengeluarkan harta. Tapi kalau sampai mengeluarkan biaya dalam memperoleh ini, maka itu tidak dianggap rikas. Mungkin kita tahu ada desas-desus di sana, ada harta peninggalan Belanda, silahkan dicari. Ternyata nyari harus pakai peralatan, dapat, itu bukan rikas, itu langsung dimiliki boleh. Kayaknya sama negara ada masalah atau enggak, kurang paham. Apakah ada hukum positif ini di negara kita? Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau secara Islam itu milik penemunya. Ini Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, hasil bumi adalah yang wajib dizakati adalah barang tambang, baik minyak bumi, timah,
aluminium, kemudian batu bara, nikel dan yang lainnya. Di dalam setiap keruan batu bara atau emas atau yang lain di proses penambangan itu kok sampai nisabnya emas yang 85 gram itu, maka ini juga wajib dizakati 2,5%-nya. Ini berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala, wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan nafkahkanlah dari hasil usaha kalian yang baik, yang halal, dan dari apa yang kami keluarkan bagi kalian dari bumi ini. Barang tambang termasuk apa yang Allah keluarkan untuk manusia dari bumi ini. Ini Pak, wallahu ta'ala alam, yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini tentang zakat hasil bumi. Untuk lebih jelasnya kita ringkaskan nggih. Jadi Bapak Ibu sekalian yang punya hasil bumi berupa pertanian dan perkebunan, maka dicek apakah tanaman yang Bapak tanam itu termasuk tanaman yang wajib dizakati. Kalau sawah nanamnya padi, kalau enggak jagung, lah ini yang wajib dizakati. Kalau selain itu yaitu gandum, kemudian gandum saja ya, gandum yang bisa ditanam di sawah itu. Kalau buah-buahan atau perkebunan maka kurma sama anggur, kebun kurma sama kebun anggur. Ini juga ada aturan untuk dizakati ketika sudah mencapai nisabnya. Ketika sudah mencapai nisabnya. Kemudian berapa wajibnya bayar zakat? Setiap kali panen. Setiap kali panen. Ketika sudah mencapai nisab setiap kali panen, yaitu 750 kilogram, maka wajib dizakati seketika itu juga. Enggak perlu dipotong biaya-biaya bibit, biaya pupuk, biaya yang lain, enggak. Sekali panen kok sudah 7,5 kilo, sudah dizakati. Sudah wajib dizakati. Berapa zakatnya? Maka tergantung airnya gratis atau airnya bayar. Airnya gratis full, zakatnya 10%. Airnya bayar full, seperti kemarin, full kemarau itu, harus mompa terus tiap hari, 5%. Kalau separuh-separuh, pas separuh-separuh, maka 7,5% zakatnya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin masih ada waktu sisa beberapa menit. Kalau ada yang ditanyakan dipersilahkan Bapak Ibu sekalian. Monggo. Bismillah. Oke. Kalau sawah ini ada dua pertanyaan. Pertama, sawah itu ada juga sawah yang irigasinya dari pemerintah. Petani hanya mengalirkan. Iya. Iya. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, sarang burung. Sarang burung. Sarang burung. Burung walet. Oh, burung walet, nggih. Nggih. Pertanyaan pertama, irigasi yang sudah ada di sekitaran kita, irigasi yang dibikinkan pemerintah. Jadi petani tinggal mengalirkan. Pertanyaan Pak, petani nggak bayar sama sekali kah? Berarti gratis. Berarti gratis. Berarti zakatnya yang tadi seperti air hujan full tadi, zakatnya 10%. Kalau gratis. Kalau gratis. Kemudian yang kedua tentang zakat sarang burung walet, nggak ada Pak. Olahan tahu saya zakat sarang burung walet nggak ada. Dikiaskan kemana juga kurang cocok. Kalau dikiaskan ke padi atau ke anggur atau yang lain, wallahu ta'ala alam, kiasnya nggak bisa Pak. Kalau secara dalil nggak ada. Secara dalil barang siapa yang memiliki sarang burung walet, kan di zaman Nabi juga nggak ada ya. Nggak ada. Terus kalau dikiaskan nggak bisa. Kiasnya nggak masuk. Karena itu bukan sesuatu yang bisa ditakar, kemudian bisa disimpan lama dan makanan pokok. Kan bukan ya itu ya. Nah itu nggak bisa. Oh disimpan bisa. Oh bukan satuan itu. Tapi bukan makanan pokok.
Bukan makanan pokok. Kalau yang tadi Pak, beras di zaman Nabi mah nggak ada, tapi dikiaskan gandum. Zaman Nabi makanan pokok, sekarang beras makanan pokok, kiasnya masuk. Kemudian kurma, dulu makanan pokok. Kurma makanan pokok, sama kismis atau anggur kering itu dulu makanan pokok. Jadi mereka makan kurma sudah kenyang, Mbak. Makan kurma sama kismis sudah kenyang. Kalau kita snack gini, kalau kita snack. Kalau kita snack. Wallahu ta'ala, mungkin ada yang lain, masih ada waktu. Yang punya sawah, oke. Pokoknya datanya lah. Gimana kan itu? Juga barang banyak yang tak. Oh gitu. Iya. Artinya keuntungan yang dia dapat terlepas dia bayar utangnya di belum. Iya. Atau harus potong dulu bayar. Oh ya, siap. Jadi ini pertanyaan tentang zakat barang dagangan. Seorang memiliki bisnis kayak tadi ya, material, ini gimana ngitungnya? Maka dia seharusnya punya namanya jurnal ya, apa nih? Catatan barang-barang yang ada di tokonya. Misalkan besi sekian, maka kulaannya dulu segini. Intinya kalau dia merasa tokonya itu sudah modalnya hampir 85 juta, maka dia harus perhatian untuk ngitung zakat. Dia harus perhatian. Tapi kalau toko dia bangunan kecil, paling perputaran juga nggak sampai 50 juta, udah nggak usah sibuk ngitung ini. Modal ininya, barang-barang di situ kira-kira kalau di total 50 juta. Dari pasirnya, dari semennya, dari ininya, kan punya catatan kan dia. Ketika beli itu kan punya catatan. Ini kalau modalnya yang dipajang di toko dia itu sudah sampai 85 juta, dia sudah wajib zakat saat itu. Sudah wajib zakat saat itu. Dia harus tandai, oh Agustus 2024 barang dagangan saya sudah 85 jutaan. Mungkin pas kulaan kemarin langsung bayar, wis 80 misalkan. Sudah harus dicatat. Nanti setahun, Pak. Nggak usah ngitung terus itu. Setahun berlalu, lah ini di total lagi barang dagangannya berapa, sama uang cashnya berapa, kemudian utangnya berapa dikurangi, Pak. Jadi nanti ada hitungan barangnya, uang cash yang dipegang, kemudian piutang. Kadang nggak ngutang ya, dia piutang. Ada pelanggan yang utang dia, ini juga harus ditambahin. Ini di total semua, nanti dikurangi piutang yang wajib dibayar di tahun itu. Nah ini, jadi harus dihitung sedetail itu, Pak. Benar, Pak. Jadi, iya, ya intinya modal dia. Benar. Terlepas dia utang atau enggak, tapi kan ini barang dagangan dia sudah segitu. Ya, Allah taala alam. Hitung ya. Mungkin itu yang bisa kita jawab. Wallahu taala alam. Cukup ya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmatullah. Insyaallah di pertemuan berikutnya akan kita bahas zakat berikutnya, zakat binatang ternak. Ini kayaknya juga pada nggak punya nggih. Punya kambing 40, Pak. Sapi 30, onta 5. Yang mana? Walet? Enggak. Binatang ternak yang dizakati cuma 3 tok. Onta, sapi, kambing. Ayam enggak, bebek enggak, walet juga enggak. Enggak. Allah taala alam. Insyaallah akan kita bahas ini di pertemuan berikutnya. Cukup mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita akhiri pertemuan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.